Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Dwi Chandri dengan NIM A1E1190088 dari R002. Sini saya akan mereview materi perkuliahan dari manajemen konseling di sekolah. Pertama, konsep dasar program BK komprehensif. Saya akan menjelaskan dulu pengertian BK komprehensif ini. Bimbingan konseling komprehensif adalah suatu program pendidikan di sekolah yang diberikan oleh konselor sebagai penanggung jawab dan pelaksana program bimbingan konseling di sekolah. Dalam pengembangannya, para ahli bimbingan dan konseling selalu mengadakan penelitian dan pembaharuan pada layanan yang akan diberikan di sekolahnya. Dan yaitu tujuan dari BK komprehensif. Yang pertama, untuk mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi siswa yang akan dicapai dan kemampuan para siswa yang sebenarnya di sekolah atau wilayah tertentu. Jadi, dengan adanya program BK komprehensif ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi siswa atau kemampuan siswa atau pencapaian pembelajaran yang akan dicapai dengan kemampuan para siswa yang sebenarnya di sekolah. Selanjutnya, prosedur penyusunan program BK komprehensif. Yang pertama itu perencanaan program. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program BK tersebut. Kegiatan asesmen ini meliputi yang pertama asesmen lingkungan, asesmen kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya itu rasional. Rasional ini rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program BK di sekolah. Dasar hukum yang dicantumkan ke BK adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang menjadi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah hingga satuan pendidikan. Yang selanjutnya itu ada program BK. Sama pengembangan tema atau topik. Tema ini merupakan rincian lanjutan dari kegiatan yang sudah diidentifikasi yang terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Tema ini secara spesifik dirumuskan dalam bentuk materi untuk setiap komponen program. Sarana prasarana program BK ini itu harus yang pertama sudah pasti harus adanya ruang bimbingan dan konseling. Ini sangat utama yang harus disiapkan dari sarana dan prasarana ini. Yang kedua itu fasilitas lain. Fasilitas lain ini yaitu dokumen program bimbingan dan konseling, yaitu ada buku program tahunan, buku program semesteran, buku kasus, dan juga buku harian. Yang kedua itu instrumen pengumpulan data dan kelengkapan administrasi rencana anggaran. Instrumen pengumpulan data ini bisa angket, AUM, dan sebagainya. Untuk mendukung implementasi program dinyatakan secara cermat, rasional, dan realistik. Jadi saat menentukan atau menyusun program BK ini harus secara cermat, rasional, dan realistik. Hanya itu pelaksanaan program BK. Pelayanan dasar dilaksanakan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, orientasi, dan informasi. Sedangkan pelayanan referensif dilaksanakan melalui konseling individual, kolaborasi dengan orang tua, bimbingan dengan teman sebaya. Sedangkan perencanaan individu bisa dilaksanakan melalui pelayanan penempatan dan penyaluran, bimbingan klasikal dan kelompok,
Selanjutnya itu dukungan sistem bisa dilaksanakan, yaitu seperti pengembangan profesi dan manajemen program. Selanjutnya prosedur pelaksanaan evaluasi bimbingan konseling. Berdasarkan konsep evaluasi program yang dibahas pada kegiatan 3, maka pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan konseling mencakup 5 tahapan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan evaluasi perencanaan program dan konseling. Jadi yang pertama harus menentukan apa tujuan dari evaluasi perencanaan program BK ini. Yang kedua itu menentukan kriteria evaluasi. Yang ketiga, memilih instrumentasi penilaian. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, pembuatan laporan dari analisis data tersebut. Selanjutnya itu kriteria penilaian keberhasilan perencanaan program BK. Harus adanya kesesuaian dengan pencapaian kompetensi peserta didik, dan juga harus adanya kesesuaian antara tujuan dengan permasalahan peserta didik. Jadi kriteria penilaian keberhasilan yang kedua ini harus adanya kesesuaian antara tujuan evaluasi bimbingan konseling dengan permasalahan siswa. Jadi permasalahan siswa dan tujuan evaluasi bimbingan konseling ini harus sejalan. Yang selanjutnya itu adanya rencana operasional yang jelas. Selanjutnya harus adanya kesesuaian antara keempat layanan. Yang kelima, pengembangan tema berdasarkan kebutuhan. Jadi pengembangan tema atau topik dari program BK ini harus sesuai berdasarkan kebutuhan penerimaan program, yaitu peserta didik. Jadi penyusunan program BK ini harus berdasarkan kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Selanjutnya itu akuntabilitas bimbingan konseling. Yang pertama, prosedur evaluasi hasil bimbingan konseling. Penilaian hasil ditujukan pada perolehan peserta didik yang menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan pada yang pertama, pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Jadi setelah melakukan suatu layanan, diharapkan adanya pemahaman baru yang diperoleh dari peserta layanan terkait dari masalah yang sedang dibahas. Misalnya pada saat layanan masalah yang dibahas adalah masalah pergaulan bebas. Jadi diharapkan setelah menjalani layanan tersebut, siswa bisa mempunyai pemahaman tentang pergaulan bebas tersebut, dan juga bisa berpikir bahwa pergaulan bebas itu adalah tindakan positif atau negatif. Yang kedua itu perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang diperoleh melalui layanan seperti perubahan sikap. Jadi yang kedua ini diharapkan setelah menjalani layanan dan mendapatkan materi, diharapkan adanya perubahan pada diri penerima layanan yang bisa perubahan sikap. Jadi setelah menerima layanan juga materi dari pemberi layanan, diharapkan penerima layanan ini harus ada perubahan pada dirinya, yang terutama perubahan sikap. Yang selanjutnya itu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. Jadi setelah menyelesaikan layanan dan menerima materi yang diberikan, diharapkan peserta layanan itu sudah mempunyai rencana kegiatan atau upaya tindak lanjut dalam pengentasan masalah yang dialaminya. Misalnya penerima layanan mempunyai masalah tentang overthinking. Diharapkan setelah menerima layanan dan juga materi dari pemberi layanan, diharapkan
penerima layanan itu sudah mempunyai gambaran rencana tindak lanjut yang harus ia lakukan supaya masalah dari overthinking ini bisa ia atasi dengan rencana kegiatan yang sudah ia buat saat menerima layanan dari pemberi layanan tersebut. Itu yang diharapkan. Yang kedua, ada akuntabilitas bimbingan dan konseling. Akuntabilitas ini dilihat sebagai upaya untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, serta efisiensi prosedur yang digunakan. Dengan demikian, akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang check and balance dalam sistem administrasi. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat dari akuntabilitas dalam BK. Menurut Sugiono pada tahun 2014, ia memaparkan bahwa akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling ini berfungsi untuk yang pertama itu untuk memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor. Jadi tujuan dari akuntabilitas ini yaitu bisa diperolehnya balikan mengenai hasil kerja. Jadi ada timbal balik dari hasil kerja yang telah konselor lakukan selama ini gitu. Ada sejenis reward lah atau pujian atau apalah gitu ya mengenai hasil kerja dari konselor yang diberikan konselor di sekolah. Yang kedua itu mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan dan konseling. Jadi dengan adanya akuntabilitas ini tujuannya itu bisa mempertimbangkan penggunaan metode. Misalnya ada guru BK yang ingin menggunakan metode A dalam pelayanannya. Jadi dengan akuntabilitas ini bisa mempertimbangkan apakah metode ini tepat ataukah tidak gitu. Ketiga, dapat lebih mengenal kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasikan. Jadi dengan akuntabilitas ini tujuannya dapat lebih mengetahui apakah masih ada kebutuhan peserta didiknya yang masih belum terrealisasikan. Dengan akuntabilitas diharapkan kebutuhan tersebut bisa terrealisasikan dan dilaksanakan. Jadi tidak ada kebutuhan peserta didik yang tidak dipenuhi pihak sekolah, apalagi kebutuhan yang menyangkut pada pengembangan pembelajaran peserta didik. Keempat itu mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas dan menemukan inovasi layanan bimbingan dan konseling. Dengan akuntabilitas ini tujuannya bisa mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas atau berkelanjutan, bukan berkelanjutan, yaitu terus menerus, dan juga tujuannya itu bisa menemukan inovasi baru untuk layanan bimbingan dan konseling, bisa menemukan ide-ide baru supaya layanan bimbingan dan konseling ini bisa lebih inovatif lagi gitu. Yang kelima itu sebagai dasar untuk memberikan masukan dalam rekrutmen konselor. Selanjutnya itu komponen-komponen dari akuntabilitas. Yang pertama itu menerima tanggung jawab. Komponen yang pertama ini menerima tanggung jawab, yaitu harus bisa menerima tanggung jawab yang diberikan. Jika tidak mampu bisa dibicarakan atau diberitahu. Yang kedua, komunikasi. Sangat penting dalam komponen akuntabilitas, di mana komunikasi ini adalah jembatan penghubung antara konselor dengan siswa dan konselor dengan orang lain. Yang ketiga, penjelasan kepada stakeholder. Yang keempat, umpan balik dan perbaikan program. Itu saja review materi dari saya. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam mereview materi.
Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.